warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aida Winanita dari 12 MIPA 3. Saya memilih Universitas Padjadjaran sebagai pilihan pertama saya dengan Fakultas Kedokteran. Seperti yang dapat kalian lihat, berikut adalah logo dari Universitas Padjadjaran dan juga logo dari Fakultas Kedokteran. Selanjutnya, alasan saya memilih Universitas Padjadjaran atau biasa kalian sebut adalah UNPAD. Ternyata UNPAD ini memiliki akreditasi unggul, apalagi di dalam Fakultas Kedokterannya. Ternyata Fakultas Kedokteran ini memiliki akreditasi unggul yang berlaku hingga 26 Januari 2028. Yang kedua, memiliki peringkat tinggi. Sebelumnya pasti teman-teman tahu kan, Universitas Padjadjaran salah satu universitas yang memang top yang ada di Indonesia ini. Nah, Universitas Padjadjaran berdasarkan QS World University Ranking 2025, ternyata UNPAD ini berada pada ranking 596 yang ada di dunia. Yang ketiga, memiliki alumni yang sukses. Nah, salah satunya adalah Yura Yunita. Kalian tahu kan, Yura Yunita adalah seorang penyanyi terkenal yang dimana lagu-lagunya itu sangat relate akan kehidupan kita. Ternyata beliau adalah alumni dari UNPAD, yaitu di Fakultas Ilmu Komunikasi. Yang kedua, pengacara yang hebat dan juga rata-rata setiap dia menangani kliennya, dia itu akan selalu menang. Nah, yaitu adalah Hotman Paris yang dimana di Fakultas Hukum. Selanjutnya, latar belakang saya. Pengalaman saya bertemu dengan seorang dokter yang berada di salah satu rumah sakit yang berada di Indonesia, yaitu Rumah Sakit Azra, yang dimana menjadi salah satu alasan saya untuk mengambil program studi kedokteran, yang dimana pada saat itu penanganan yang dilakukan oleh dokter spesialis ini dengan cara penanganannya, ketepatannya dan juga kecekatannya sangat menarik atensi saya. Nah, pada saat itu juga dokter itu sedang menangani keponakan saya, sehingga sangat menarik perhatian saya untuk di kemudian hari menjadi seorang dokter. Lanjut, alasan memilih jurusan dari Fakultas Kedokteran. Yang pertama, memiliki peluang kerja yang tinggi. Siapa sih yang tidak memerlukan seorang dokter? Pasti di dunia ini memerlukan seorang dokter untuk menangani penyakit yang dialami oleh penderita maupun keluhan-keluhan yang kalian alami. Yang kedua, memiliki gaji yang tinggi. Apalagi menjadi dokter spesialis, pasti gajinya mencapai 2 digit. Amin. Terus yang ketiga, meningkatkan nilai sosial yang tinggi. Ternyata di dalam Fakultas Kedokteran tidak hanya memerlukan akademik yang tinggi gitu yang unggul. Ternyata kita memerlukan nilai-nilai sosial sehingga kita dapat berkomunikasi dengan pasien dan juga terjun langsung ke tempat kejadian tersebut, itu dapat meningkatkan nilai sosial kita. Selanjutnya di sini ada keresahan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, banyak sekali media sosial yang menyediakan berbagai informasi gratis dan juga praktis. Ternyata salah satu itu juga yang digunakan oleh sebagian besar dari kita ketika mengalami keluhan, pasti kalian langsung ke internet. Misalnya kayak kalian sakit perut, hanya sakit perut biasa, tapi internet itu menyajikan kalian tuh punya kanker dan lain sebagainya. Itu juga salah satu keresahan dari kita yang dimana dengan teknologi ini, misalnya kayak kita tuh punya keluhan, terus kita melihat di teknologi, terus tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan, padahal sebenarnya keluhan yang kita rasakan itu tidak seperti apa yang ada di internet gitu, sehingga menjadi pasien tersebut lebih was-was dan juga lebih merasa stres gitu. Lanjut, solusinya yaitu dengan cara lebih percaya kepada dokter, yang dimana dokter itu akan menangani kita sesuai dengan resepnya. Terus sebelum itu pasti kita ditinjau lebih jauh, karena sesungguhnya dokter itu gak selamanya untuk menyuntik gitu. Lanjut, profesi yang saya pilih yaitu pertama dokter umum. Untuk menjadi seorang dokter umum tidak hanya koas, tapi kita itu setelah koas kita akan mengikuti berbagai tes sehingga kita itu layak untuk berada di rumah sakit tersebut. Dan biasanya tes ini tuh hanya untuk beberapa tahun saja. Terus yang kedua ada dokter spesialis, yang dimana setelah melanjutkan dokter, maksudnya setelah kita masuk ke dalam rumah sakit, insya Allah saya akan masuk ke dokter spesialis. Amin. Terus selanjutnya hal yang
dilakukan saat menjadi mahasiswa. Yang pertama saya akan mengikuti AMSA, yaitu adalah Asia Medical Student Association, yang dimana meningkatkan profesional dan juga menunjang karir saya ke depannya sebagai dokter bedah. Terus yang kedua saya mengikuti BEM, yang dimana Badan Eksklusif Mahasiswa, yang dimana melaksanakan program-program ketua BEM, wakil BEM, yang dimana didukung dengan departemen dan juga kementerian yang ada yang mendukung di Universitas Pajajaran. Hal yang dilakukan setelah lulus kuliah yaitu saya akan koas, lanjut saya akan mengikuti tes-tes sehingga saya bisa masuk atau layak menjadi dokter rumah sakit yang ada di Indonesia. Lalu saya akan menjadi dokter spesialis. Rencananya saya akan menjadi dokter spesialis bedah jantung dan juga pembuluh darah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.